Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kalian semua di pagi hari ini terlihat ceria, semangat dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Semangat? Siap, semangat. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengikuti pembelajaran tentang arti dan makna Pancasila. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam mengikuti pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana futuhat arifin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga nantinya dalam belajar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Untuk selanjutnya saya presensi kehadiran adalah di antara kalian yang tidak hadir hari ini. Apakah nihil? Nihil ya, masih semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sehat semangat. Oke? Nah, pastinya saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit corona. Nah, untuk selanjutnya menambah semangat kita dalam belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian berdiri. Silahkan. Silahkan duduk kembali. Bagaimana anak-anak semangat mengikuti pembelajaran setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Semangat. Semoga kalian tambah rasa nasionalisme dan patriotisme di antara kalian semua. Untuk selanjutnya, minggu yang lalu tadi sudah saya sampaikan kita mempelajari tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Oh ya, silakan Mbak. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atau asas. Sehingga Pancasila berarti batu sendi yang lima. Iya, pintar sekali. Kita beri tepuk tangan. Oke, untuk yang fungsi dari Pancasila apakah masih ingat? Oh ya, silakan. Pancasila sebagai sebuah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai
pintar. Silahkan beri tepuk tangan. Kalian pastinya ini pintar-pintar semua ya. Satu kelas 8A ini kalian belajar semua. Dan kalian masih ingat materi minggu yang lalu tentang arti dan fungsi Pancasila. Nah, materi kali ini ada kaitannya dengan materi minggu yang lalu, yaitu kita akan mempelajari tentang apa? Kemarin saya sampaikan kalian mempelajari tentang apa? Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tujuan pembelajarannya untuk aspek spiritual yang pertama, meyakini atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerima pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, membiasakan perilaku sikap tanggung jawab untuk mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang selanjutnya, membiasakan perilaku sikap bekerja sama dalam masyarakat sebagai wujud mengembangkan sikap dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, untuk aspek pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama, setelah mengamati video dan PowerPoint, kalian dapat membandingkan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, menyimpulkan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat membangun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendesain hasil laporan telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik, modelnya discovery learning, metodenya STAR, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan penugasan. Untuk langkah-langkahnya, nanti di dalam model pembelajaran discovery, kalian yang pertama tahapannya akan diberi rangsangan stimulus berupa menonton video, di mana video tadi nanti ada materi dan permasalahan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, yang keenam menarik kesimpulan. Untuk metodenya yang saya gunakan nanti adalah metode STAR. Langkah-langkahnya nanti kalian saya bentuk kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang yang heterogen, nanti laki-laki, perempuan. Kemudian yang kedua, guru menyajikan materi pelajaran. Nanti setelah tayangan video, nanti saya akan menyampaikan materi sekilas. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Nanti tugasnya saya beri melalui LKPD yang akan kalian diskusikan bersama. Kemudian yang keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu, karena di dalam STAR ini adalah bekerja sama tim. Tetapi dalam pelaksanaan kuis sendiri nanti di total untuk penilaiannya bagi anak yang nilainya terbanyak berarti dia pemenangnya atau yang unggul. Yang kelima, memberi evaluasi. Yang keenam, kesimpulan. Nah, untuk penilaiannya saya gunakan ada 3 penilaian, yaitu spiritual, sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti saya gunakan soal kuis yang saya bagikan melalui grup WA. Kemudian menggunakan aplikasi Wordwall. Terus yang ketiga, saya ambil penilaiannya keterampilan melalui observasi pada saat pelaksanaan diskusi. Ingat ya, KKN PPKN adalah 80. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Sudah? Untuk selanjutnya, materi pembelajaran
yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Di sini ada yang tahu? Pancasila sebagai dasar negara ada yang tahu? Oh ya, apa? Mbak? 1. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai dasar atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Oh ya, bagus. Nah, ada yang sudah tahu dari persepsi yang saya berikan, dasar negara itu betul. Dasar negara itu sebagai landasan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, untuk selanjutnya menambah wawasan kalian lagi terkait materi di atas. Nah, di sini kalian akan mencari melalui video para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Betul apakah Pancasila? Betul. Ya. Mengapa harus Pancasila? Mengapa Indonesia itu kok harus Pancasila ideologinya? Ada yang tahu? Tidak, karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Nah, nanti kalian cari solusinya. Kenapa bangsa Indonesia itu tidak diganti ideologinya? Nah, silakan nanti kalian bisa mencari permasalahan ini melalui video. Siap? Nah, ini video. 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang datang, agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah beberapa masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para ulama pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Faktanya, Soekarno telah memulai akan dasar sebuah negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel tapi berbobot, seperti San Minchuk oleh Dr. Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, menurut Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup bagi Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Auer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk
akan menyendiri dan memimpin bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia yang sewilayah Indonesia. Pada bagian ini juga lah Soekarno mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami yang dari seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira pesan moralnya apa? Pesannya, Indonesia adalah negara yang kaya akan apa? Kaya akan suku, budaya, agama, gitu. Dan wilayah Indonesia yang sangat luas ini menyebabkan Indonesia ini sangat berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan bangsa lain, sehingga menurut tayangan video tadi, Insinyur Soekarno menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena memang sudah pas sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang dilihat dari keberagaman budaya, yaitu agama, suku, gitu, yang berbeda-beda, sehingga Indonesia tidak bisa digantikan dengan ideologi yang lain. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini saya sampaikan untuk materi sekilasnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmo Diharjo dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat dirubah. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila di sini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia karena mempunyai kedudukan yang fundamental. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan materi terkait dengan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Silakan bisa untuk berdiskusi. Saya hitung 1. Coba perhatikan, untuk berdiskusi kalian disiapkan buku, bahan ajar, buku tulis, kemudian disiapkan HP-nya kalian masing-masing. HP digunakan untuk mengakses materi pembelajaran hari ini. Kalian silakan mencari materi melalui situs-situs internet yang sudah saya bagikan di grup WA. Dan kalian bisa menambah wawasan kalian selain yang saya sampaikan melalui grup WA. Saya bagi untuk LKPD-nya, silakan kalian berdiskusi. Dalam model metode start ini, kalian silakan bekerja sama dengan kelompok. Kemudian nanti satu anak sebagai tutor membantu teman dalam menyelesaikan soal LKPD ini. Oke? Silakan kalian laksanakan. Kalian dalam mengerjakan dibantu oleh tutor. Kemudian boleh bertanya dengan saya apabila nanti kesulitan. Silakan kalian bisa mengakses materi di internet. Sudah saya bagikan link materinya. Silakan kalian berdiskusi. Di situ sudah ada
materi hari ini. Silakan diskusi ini. Soal nomor 1. Penggunaan aplikasi Pancasila secara negara dan hidup. Kemudian mencari. Kemudian ditulis di sini. Bisa, silakan ditulis jawabannya. Sini. Silakan, ini materinya sudah dibuka, linknya sudah, kemudian ditulis di sini. Ada yang link. Ada yang mencari, kemudian ada yang menulis. Boleh dikembangkan dengan kalimat sendiri, tidak harus sama dengan yang ada di internet. Kemudian dicocokkan di buku, silakan dibuka bukunya. Boleh. Yang dikerjakan, yang mudah dulu boleh. Dalam mengakses materi, apakah ada yang kesulitan? Tidak. Sudah ketemu fotonya, silakan dibacakan di buku ini kalau bisa dicari. Bermanfaat. Ya. Akibatnya pada memiliki dasar makanan. Suatu negara tidak Boleh ditambahkan apa? Pancasila sebagai dasar Bisa?
Apakah sudah selesai? Belum? Ya, silakan dilanjutkan. Jangan sampai ada yang belum ditulis jawabannya, harus diisi semua jawabannya. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan, menambah wawasan kalian juga, mencari di internet. Sudah siap ya? Ya, alhamdulillah ini sudah selesai ya. Kita waktunya untuk presentasi. Silakan kelompok kalian untuk presentasi. Untuk kelompok yang pertama, silakan menjawab soal yang pertama. Silakan, ada kelompok pertama mana? Oke, siapa Mbak? Siapa? Mbak Covid, silakan dibaca. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai petunjuk bagi kehidupan bernegara. Oh ya, bagus. Untuk selanjutnya, untuk presentasi yang kedua, silakan kelompok 2 untuk menjawab soal kedua. Fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, selanjutnya untuk yang ketiga, soal ketiga silakan. Manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Manfaat dari memiliki dasar negara yaitu bangsa tersebut memiliki fondasi yang kokoh dan memiliki landasan kehidupan berbangsa bernegara dan memiliki sumber hukum yang menjamin kepastian hukum di suatu negara. Ya, bagus. Selanjutnya nomor 4, silakan kelompok 4. Akibat jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Akibat tidak memiliki dasar negara, maka suatu negara tidak akan terjamin keberlangsungannya. Dasar negara menjadi panduan dalam menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam bernegara. Oh ya, sampai di sini untuk diskusi presentasi 1 sampai 4. Ada yang ingin tanya? Oh ya, silakan. Bagaimana seandainya ideologi bangsa Indonesia diganti dengan ideologi lain selain Pancasila? Bagaimana Oh akibatnya? ya, coba perhatikan. Ada yang bisa menjawab? Bisa membantu ya? Tanpa ideologi negara Indonesia tidak punya cita-cita dan akan hancur. Oh ya, bagus. Pastinya akibat dari negara Indonesia tidak punya dasar negara, dan akibat apabila Indonesia diganti ideologinya, pastinya negara Indonesia akan hancur. Diibaratkan adalah sebuah bangunan, anak-anak. Bangunan rumah tanpa adanya fondasi, apa yang akan terjadi rumahnya? Oh, hancur gitu. Seperti halnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan hancur apabila fondasinya juga hancur. Sehingga Pancasila ini menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, silakan dibacakan. Silakan, siapa untuk yang nomor 5? Mas siapa?
Pancasila sebagai dasar negara memiliki. Baca dulu soalnya. Simpulkanlah arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar yang pokok dalam berdirinya Indonesia. Kemudian lanjutannya. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan sebagai tolok ukur pedoman dan panduan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, gitu. Nah, setelah kita tadi melakukan presentasi, gitu kalian, setelah mendapatkan hasil dari diskusi, sehingga kita akan melakukan evaluasi. Nah, silakan saya cek untuk hasil diskusi hari ini melalui penilaian evaluasi. Ya. Silakan kalian buka link Word yang sudah saya bagikan, ya. Di mana di dalam kuis ini kalian harus berlomba dalam setiap kelompok untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga kelompok yang terbaik itu nanti menjadi kelompok yang unggul. Dan pastinya kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan dimulai mengerjakan kuisnya. Saya beri waktu 10 menit. Langsung mengerjakan. Silakan yang belum diselesaikan.
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita tadi mempelajari tentang arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup kesimpulannya berarti sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan bernegara. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita bayangkan kalau negara Indonesia ini tidak menjadi negara yang bersatu, terdapat permasalahan tadi, ideologi Indonesia diganti oleh negara lain. Tadi kita simpulkan negaranya akan apa, anak-anak? Hancur. Negaranya akan hancur dan bahkan bisa terjadi penjajahan di negara Indonesia. Apakah kalian menginginkan hal tersebut? Apa yang harus kalian lakukan untuk masa depan bangsa Indonesia agar tidak diganti oleh ideologi lain? Kalian semua harus apa? Bersatu, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai Indonesia terpecah. Kemudian arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi dan berperan sebagai tolak ukur, pedoman dan panduan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi tolak ukur kita, panduan kita dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat kita harus punya pedoman. Pedomannya apa? Pancasila. Karena dengan kita berpedoman pada Pancasila, kehidupan kita dalam masyarakat akan menjadi teratur dan pastinya tidak akan terjadi perselisihan. Oke? Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kita pastinya mempunyai manfaat setelah mempelajari materi ini. Kira-kira manfaat apa yang kita peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Kita menjadi tahu bahwa Ya. bangsa akan menjadi kuat dan kokoh, tidak gampang dihancurkan dengan negara lain, yaitu harus mempunyai fondasi yang kuat yaitu Pancasila. Iya, bagus Mbak Dina. Dengan kita berpondasi pada Pancasila, manfaat dari pembelajaran hari ini, kita akan menjadi apa Mbak Dina? Menjadi tahu bahwa suatu bangsa akan menjadi kuat dan kokoh. Iya, akan menjadi kuat dan kokoh. Nah, yang pastinya kalian sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi generasi-generasi yang berprestasi, generasi yang bisa merubah nasib bangsa Indonesia ini yang negara masih berkembang menjadi negara yang maju, berprestasi. Semua generasi siswanya menjadi generasi yang berprestasi, sehingga membangkitkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Apakah siap kalian semua? Siap. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan penguatan terhadap materi hari ini, yaitu dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen sebagai norma hukum. Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya mengikat, memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum. Kira-kira untuk pelanggar dari hukum sanksinya apa? Diapakan warga negara yang melanggar hukum? Di penjara maupun di denda. Nah, rencana untuk selanjutnya setelah
Pancasila